Mungkin pertanyaannya yang pertama itu tentang strategi mengekspor dari siswa. Bagaimana Anda sebagai guru BK dalam membantu siswa mengekspor pilihan karir yang sesuai dengan minat bakat dan nilai-nilai yang mereka ambil? Jadi saya bilang ya, oke, karena kami di SMK ya, jadi di SMK ini lebih diberatkan pada penyiapan tenaga kerja siswa. Jadi untuk minat dan bakat sendiri itu dari awal sudah ditentukan posisinya. Contoh misalnya kayak Mbak Emilia, dia minatnya di multimedia karena ya pendekatan secara individual itu setidaknya terrealisasi lah. Apa sih? Kalau kita lebih jelas sekali. Tapi di sini di SMK jadi lebih ke arah individual daripada klasikal. Karena klasikal itu kami keseringan itu menggunakan layanan informasi aja, layanan informasi aja keseringan. Sisanya untuk layanan orientasi dan lain sebagainya itu kami menggunakan strateginya itu individual dengan cara yang berbeda. Makanya saya sering nongkrong di mana-mana. Kadang ibu di sana, ada di sana, kadang anak-anak lagi pembelajaran. Bagaimana kalau di kelas? Iya, tapi kayak gitu. Kadang nongkrong sana, dan anak-anak belum. Sini kita cari tahu apa sih? Siswa bukan ke pendidikan lanjut, juga bisa. Ya, memang bisa ke pendidikan lanjut, tapi lebih titik beratkan kepada ya, kesiapan skillnya, baik skill secara yang skill dia bekerja dia maupun skill secara emosinya. Contohnya kalau kita itu apa istilahnya bagaimana ada yang kita terapkan, ada pendidikan itu seperti apa itu yang kita jelaskan, baik itu menggunakan nilai dan informasi maupun kita mempraktekkan secara langsung di sekolah. Seperti itu kita ibu. Karena bedanya kita dari SMA yang dikasihkan sudah SMA itu pasti sudah dengan apa yang mereka pilih dari awal. Tapi ada memang beberapa anak yang ternyata saya sudah pilih jurusannya dulu, tapi biasanya nanya. Makanya opsi mereka adalah ketika mereka tidak meminati apa yang mereka pilih, biasanya mereka akan memilih kuliah. Nah, kuliah itu kadang ada yang tiba-tiba ke matematika, ada yang misalnya ke seni, itu karena apa pada setelah mereka jalan, oh ternyata aku memang minat awalnya, tapi saya bakatnya tidak di sini misalnya. Dan akhirnya mereka memilih kuliah. Ada yang memang udah dari awal kayak sama tadi, dia tuh sudah berminat di situ, dia cuma ternyata dia punya bakat di situ, tapi dia tetap apa ingin menggali lebih dalam gitu, supaya apa ketika dia terjun nanti bekerja dia ilmunya sudah sangat aman gitu ya. Terus untuk karir di SMA ini kami lebih ditekankan pada apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, karena ini loh pentingnya dia tahu apa yang sudah dia pilih harus dia tahu aku kekurangannya di sini, berarti dia harus menutupi kekurangan seperti apa, apa yang kurang mata pelajaran apa yang dia ngerti, berarti dia harus mendalami itu. Terus untuk kelebihan misalnya gini, karena SMA memang punya peluang, apalagi kita punya BKK bekerja, tapi kan tidak apa ya, kesempatan itu kan banyak, tapi bisa jadi kesempatan itu tidak datang di dia. Makanya dia bilang kamu punya bakat, kamu punya minat, silakan gali di lain. Apa yang menurut kamu bakatmu terlibat? Bakatnya double misalnya, saya sangat minat sekali dengan teknik, tapi ternyata peluang dia agak kecil misalnya. Maka kamu masih punya bakatmu yang lain atau minatmu yang lain, jalankan itu. Biasanya kan dia akan seperti itu. Jadi sedini mungkin dari kelas 10 kami sudah upayakan untuk mereka tahu kelebihan mereka, kekurangan mereka. Jadi ketika kelas 11, kelas 12 kita jadi kamu ada kemarin kalau kamu kelas 10 tadi evaluasi lagi biasanya kalau di kelas 11 begitu. Seperti itu aja. Mungkin ini langkah-langkah konkret yang Bapak Ibu ambil untuk mempersiapkan siswa ke langkah selanjutnya ya. Jadi kalau tracer tadi ini dipantau
BKK kami. Tadi kan kerjasama. Jadi berkesinambungan, berkolaborasi. Cuman yang pasti apa yang kita mengevaluasi dan ada yang mau ada. Iya. Kendalanya di sini. Jadi tingkat keberhasilannya tergantung sama alumninya yang mengisi apa enggak. Audiensnya lagi. Kembali lagi. Bagaimana Bapak Ibu menggunakan umpan balik dari siswa dan pihak industri untuk meningkatkan program yang mengisi Kali ya kita komunikasikan ke mereka ya kan, kayak misalnya di grup mereka punya grup masalah itu grup yang kelas gitu kan, mantan wali kelasnya mungkin bisa menyampaikan tolong pengisian referensi tadi untuk evaluasi kami atau untuk data kami gitu. Soalnya mampunya begitu, kalau misalnya dia sudah nggak ada kontaknya misalnya ganti ya kan, terus kita nggak bisa hubungin, itu agak susah kan, kita mau cari di mana. Kalaupun misalnya dia nge-follow Instagram kita, jadi kita bisa tuh nge-share linknya untuk mereka ngisi, untuk gabung di grup. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu siswa dalam proses pencarian pekerjaan mulai dari menyusun resume hingga persiapan wawancara untuk memasuki dunia. Kalau ini berbahasa Indonesia kan mereka pembuatan resume, pembuatan lapangan. Kalau dulu itu kan biasanya kita di kelas tertentu yang sempat kami masukin kan, kita ada pembagian angket untuk persiapan kerja sama untuk kalau misalnya kita untuk yang kan juga ya, pokoknya semua udah kami sih semampu kami kan, kayak misalnya tips dan trik ada sedikit kendala di ekonomi mungkin saya mau kerja. Kalau misalnya kuliah kamu memilih jurusan masih di lingkungan teknis ya. Kalau misalnya kerja mau kerja di mungkin sih industri. Pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi minat sama bakat kamu dalam memilih karir di masa depan? Minat saya buat pilih karir masa dia. Saya sih milih minat kerja atau kuliah itu karena saya ngerasa saya ini butuh pendidikan lanjut, jadi saya memilih kuliah. Karena saya menyukai mesin, karena di mesin itu saya banyak belajar tentang komponen-komponen sebagai macam. Saya tertarik untuk membongkar mesin, memasang mesin, merakit dan sebagainya. Jadi saya melanjutkan kuliah itu karena saya menyukai mesin, jadi memperdalam ilmu mesin. Kalau misalnya kamu kan belum kita masih mikir dulu kan jurusannya ya. Itu kamu kayak kok bisa nyaman dari mesin, pengen tahu mesin itu gimana? Sebenarnya sih bukan mesin ya, karena bagian alat beratnya itu, karena kakak saya juga laki-laki semuanya orang tambang semua, jadi mungkin saya terinspirasi dari mereka. Jadi mau masuk SMK, ngeliat SMK Bakti, jadi saya memilih alat berat. Pas awal sekolah itu ada kunjungan ke UK, dan karena corona jadi kita pakai Zoom meeting. Gimana kamu ada informasi tentang peluang karir di SMK ini? Peluang karir di SMK terbilang besar sih kalau buat di Bakti, karena di Bakti ini ada bursa kerjanya, jadi siswa bakal dibantu cari kerja sama bursa kerja di Bakti, sebelum BKK. Mau saya tentang persiapan untuk kerja, apa kamu merasa udah siap buat masuk ke dunia kerja setelah lulus dari SMK? Siap, kita belum 100% sih, makanya saya mencoba berkuliah dulu buat mematangkan itu, jadi setelah itu baru saya siap kerja. Terus kamu udah tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sampai kira-kira kemana gitu? Ada gambaran? Ada. Rencana saya ngambil di 3, mesin di Polnes, selanjutnya mungkin saya bakal ngambil S1 di Fakultas Teknik.
gitu banget. Persiapan apa aja udah kamu lakuin kemarin lagi? Persiapan banyak dari persiapan apa nih? Kayak misalnya kuliah sekarang udah persiapan untuk belajar tentang TBK, soal kerja. Saya masuknya di jalur SNBP. Jadi persiapan mungkin gimana kamu mengevaluasi pengalaman belajar di SMK ini dalam mempersiapkan kamu untuk masuk ke dunia kerja atau lanjut ke kuliah? Boleh juga gimana kamu mengevaluasi pengalaman belajar di SMK ini dalam mempersiapkan kamu untuk masuk ke dunia kerja atau lanjut ke kuliah? Kayak evaluasi pengalaman kamu gitu. Biasanya kamu tanya gimana, kita evaluasi itu. Itu sih banyak ya, kayaknya bisa bilang saya di sini. Jadi saya mulai mengulang lagi sedikit materi-materi yang kelas 1 karena saya agak lupa apa, saya ulangin semuanya sedikit ya buat kuliah nanti. Tapi karena kuliahnya juga mungkin teknik alat berat kan, mungkin bakal memperdalam lagi di sana. Kamu udah bersama penelitian iya. Terus apa saja kamu masuk kayak mengharapkan dari lain yang ada di SMA ini dan kamu mencapai tujuan kalian? Saran? Ya. Yang kamu harapin dari lain usaha di SMA ini untuk bantu kamu mencapai tujuan karir kamu? Semoga guru dari SMK Bakti ini bisa sering mengajarkan siswa untuk gimana cara menghadapi interview, psikotes sebagai persiapan nanti jika kita masuk kerja atau kuliah.